Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Bihi dari kelas MPI 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 6 tentang kerangka dasar perencanaan program publik relation dan humas. Bagian A, pengertian program kerja. Program adalah suatu rancangan mengenai asas suatu usaha yang akan dijalankan, sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan dan bantu-membantu di antara satu dengan yang lain kepada pencapaian suatu tujuan program itu. Organisasi mengandung satu atau lebih program dan tujuan tiap-tiap program itu adalah tidak serupa, tetapi saling menyumbang kepada satu tujuan sebuah organisasi itu. Program kerja adalah sebagai suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk tentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas pada roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Gen B, ruang lingkup program kerja publik relation. Program berhubungan dengan tujuan keorganisasian, maka seorang praktis publik relation harus memahami apa yang sedang dilakukan oleh manajemen, bahwa mereka adalah bagian dari tim manajemen. Program merupakan suatu rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Program kerja publik relation adalah rancangan yang dibuat untuk menjalankan kegiatan publik relation dengan melaksanakan metode program kerja secara bertahap dan menggunakan media komunikasi yang tepat. Publik relation dapat membantu melancarkan jalannya kegiatan perusahaan. Dalam hal ini, banyak permasalahan yang perlu menjadi pemikiran publik relation, antara lain ke dalam. Yang pertama, meningkatkan efisiensi tenaga buruh atau pegawai. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Yang ketiga, memelihara kekompakan kerja serta menyalurkan kreativitas para pegawai. Keempat, ikut mengawasi dan menjaga perusahaan dari gangguan-gangguan penyelewengan keluar. Memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat, terutama dengan publik sekitar tempat di mana perusahaan itu berbeda. Mengajak masyarakat untuk menjadi minded terhadap hasil produksi perusahaan, memperluas pasaran hasil produksi perusahaan, membina kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap kegiatan perusahaan. Pada dasarnya, tujuan umum dari program kerja dan berbagai aktivitas publik relation adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya atau stakeholder, sasaran layak yang terkait. Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas publik relation tersebut dapat mewujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen yang dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil atau sasarannya. Perencanaan program kerja publik relation. Definisi perencanaan kerja menurut pakar publik relation Frank Jackson. Publik relation secara umum, pengertian dari perencanaan program kerja publik relation yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, baik kegiatan ke dalam maupun keluar antar organisasi dan publiknya yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian. Perencanaan program kerja publik relation tersebut berkaitan dengan pengertian perencanaan, wujud rencana kerja, dan alasan dilakukannya perencanaan kerja. Program publik relation termasuk manfaat dan klarifikasi perencanaan kerja tersebut. Maka penjelasannya sebagai berikut. Perencanaan kerja yaitu terdiri dari yang pertama, perencanaan seseorang yang memanfaatkan atau menginterpretasikan segala informasi, material, dan data yang tersedia baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk analisis, diseleksi, dan diproses sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang. Kedua, hasil yang akan diperoleh relevan dengan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi kegiatan dalam suatu organisasi.
Pentingnya perencanaan. Program publik relation, rencana program publik relation sama pentingnya dengan menciptakan suatu fondasi yang kuat untuk sebuah bangunan. Menurut Jeffkins, ada 4 alasan yang paling penting bagi perlunya suatu perencanaan publik relation. Keempat alasan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk menetapkan target-target operasi publik relation yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh, untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan, untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan segenap program publik relation yang telah diprioritaskan, untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan ketersediaan staf pendukung atau personil yang mencukupi, dukungan dari berbagai peralatan fisik seperti alat-alat kantor, mesin cetak, kamera, dan lain-lain. Anggaran dana yang tersedia. Konsep perencanaan strategi publik relation atau HUMAS. Pengertian strategi. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategia. Stratos berarti militer dan ag berarti memimpin, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi biasa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menentukan secara aktual dalam bisnis. John A. Bryan mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan rencana penyebaran sumber daya. Baik itulah pemaparan materi dari saya, kelompok 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megawati dari Yayasan Gorontalo. Di sini saya meminta waktu sama Ibu untuk wawancara, bisa? Saja pertanyaannya, menurut Ibu bagaimana manajemen HUMAS dalam pendidikan sekolah? Ya, jadi kalau menurut saya HUMAS di sekolah itu memang sangat penting, karena keberadaan HUMAS itu sebagai corong dari madrasah. Kita bisa menjual madrasah dalam hal ini, menjual prestasi-prestasi untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas, itu lewat HUMASnya sendiri. Jadi semakin aktif kita mempublikasikan kegiatan-kegiatan di masyarakat, baik itu dipublikasikan melalui media sosial ataupun lewat poster dan lain sebagainya, itu semakin kita sering untuk mempublikasikan, insya Allah orang-orang akan lebih mengenal madrasah itu sendiri, dan hal yang tidak mungkin apabila masyarakat melihat prestasi-prestasi yang sudah dipublikasikan itu bisa menarik minat dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Jadi memang kalau manajemen kehumasannya bagus, publikasi semuanya bagus, penyampaian informasinya semuanya bagus, ya insya Allah itu bisa memberikan manfaat yang sangat besar buat madrasah. Selanjutnya, bagaimana hubungan masyarakat pada pendidikan sekolah? Kalau seperti tadi, hubungan masyarakat dengan pendidikan sekolah. Nah, dari di bidang kehumasan itu, dia intinya adalah memfasilitasi antara peserta didik dengan guru, dengan tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Begitu juga dengan orang tua melalui komite sekolah dengan madrasah. Jadi yang menghubungkan ini adalah peran dari humas. Kemudian madrasah juga untuk melebarkan sayapnya, untuk pengembangan mutu melalui kehumasan dapat merancang kerjasama, menjalin kerjasama dengan bidang-bidang
yang ada hubungannya dengan program madrasah dari luar. Contoh dari perguruan tinggi, nantinya akan ada kerjasama baik itu untuk studi kelanjutan dari siswa ataupun tenaga pendidik. Itu adalah salah satu peran dari Humas, itu menjalin kerjasama dari berbagai stakeholder yang ada di lingkungan madrasah ataupun yang ada di daerah. Selanjutnya, bagaimana pentingnya manajemen hubungan pendidikan di sekolah? Tadi kan sudah ditanya. Yang pertama, Menurut Ibu, bagaimana hubungan komunikasi dalam proses pembelajaran? kalau hubungan komunikasi dengan proses pembelajaran, ya komunikasi dalam proses pembelajaran alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kalau untuk Humas itu sendiri dengan orang tua, alhamdulillah kita juga membuka ruang diskusi dengan para orang tua siswa itu melalui grup WhatsApp orang tua dengan pihak madrasah, dikoordinir oleh Humas. Kemudian dengan masyarakat luas itu berbagai informasi kita share melalui media sosial, yakni channel YouTube Mari Sapa Gorontalo. Di situ kita juga membagikan segala macam informasi-informasi yang ada di satu Kabupaten Gorontalo. Kita share lewat channel YouTube Mari Sapa Gorontalo. Jadi orang-orang luar selain orang tua bisa melihat ataupun bisa juga menyampaikan komen-komennya lewat channel YouTube Mari Sapa Gorontalo. Ada juga media-media sosial lainnya dari Instagram dan juga Facebook. Itu untuk yang online. Kalau yang bisa untuk secara langsung, ya kita menunggunya langsung ke madrasah, kita terima.